welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan bahas tentang digital mindset ya teman-teman. Apa saja pengertiannya, aspek-aspeknya, dan kemudian soal beserta jawabannya ya. Digital mindset ini masuk ke dalam tes RBB BUMN tahun 2024 ya teman-teman. Pada tes online yang ketiga. Dan di video kali ini aku akan buat 8 soal beserta dengan jawabannya. Kalau teman-teman merasa jawabannya itu yang berbeda dari punya teman-teman, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Digital mindset. Tes digital mindset adalah tes untuk menilai kemampuan, kesiapan, dan keterampilan atau skill pelamar terkait dunia digital. Khususnya berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dilamar ya teman-teman. Jadi digital mindset ini merupakan seperangkat struktur pengetahuan, pengalaman mental yang terbentuk karena hidup dalam masyarakat digital yang setiap hari berhubungan dengan teknologi digital. Sehingga digital mindset bukan hanya berbicara kemampuan untuk menggunakan teknologi, namun lebih ke sikap dan perilaku yang membuat tim dan organisasi dapat melihat kemungkinan yang dapat terjadi. Jadi digital mindset ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pola pikir terhadap perkembangan yang ada ya teman-teman. Ini mengacu pada serangkaian sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk melihat bagaimana data, algoritma, dan AI atau artificial intelligence itu sangat berperan dalam kehidupannya. Sehingga orang tersebut dapat memetakan jalur menuju kesuksesan demi tercapainya kepentingan perusahaan gitu ya. Oke, kita lihat nih apa sih tujuan dari digital mindset ini. Adapun tujuan dari tes ini adalah untuk memahami fungsi dari teknologi dan dapat mengimplementasikan prosesnya bersama tim. Kemudian peserta dapat beradaptasi dengan perubahan berskala besar dan menghadapi perubahan yang cepat dengan sikap yang matang. Nah, ada beberapa aspek dalam digital mindset, yaitu yang pertama adalah fostering teamwork, atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dengan pendekatan dan komunikasi efektif. Di sini maksudnya adalah ini kemampuan untuk mendorong dan memperkuat kolaborasi dalam tim ya teman-teman. Jadi peserta di sini diharapkan bisa bekerja sama, membangun hubungan positif dan mendukung anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada communication. Kemampuan berkomunikasi secara verbal ataupun tertulis dengan cara efektif untuk menerima dan menyampaikan informasi. Jadi maksudnya di sini mencakup keterampilan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan juga efektif. Dalam aspek komunikasi, peserta harus mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif atau saran yang positif. Aspek yang ketiga adalah agility. Agility atau kelincahan adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi, belajar dari kesalahan, memulihkan kondisi dari kegagalan, dan merespon perubahan serta tantangan. Jadi agility ini sangat dibutuhkan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, di sini dinilai peserta harus fleksibilitas dan responsif dalam menghadapi tantangan dan situasi yang berubah-ubah. Next, kita lanjut aspek yang keempat, critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis yang melihat sesuatu dari beragam sudut pandang dan sistematis memecahkan masalah berdasarkan data yang relevan. Di sini peserta diharapkan mampu untuk berpikir logis, mengevaluasi berbagai perspektif dan menemukan solusi yang efektif ya teman-teman. Aspek yang kelima yaitu customer centric. Ini adalah orientasi atau fokus untuk memberi pelayanan terbaik pada pelanggan. Jadi di sini peserta harus menunjukkan kemampuan untuk memahami pelanggan dan juga memberikan layanan melebihi ekspektasi para pelanggan gitu ya. Aspek yang keenam adalah data driveness, yaitu kemampuan mengambil keputusan dengan data yang valid.
Di sini maksudnya peserta harus mahir nih mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk mendukung strategi serta tindakan yang efektif. Yang ketujuh ada open mind, yaitu sikap dan pemikiran terbuka kepada hal yang baru atau kemampuan untuk menerima ide dan perspektif yang baru ya teman-teman. Di sini peserta dinilai berdasarkan fleksibilitas berpikir mereka dan keterbukaan terhadap perubahan serta inovasi yang ada. Aspek yang terakhir yaitu digital literacy, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital dengan tepat untuk akses, mengelola, memahami, integrasi, komunikasi, evaluasi, dan menghasilkan informasi. Di sini peserta diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang alat-alat digital dan mampu mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Jadi itu ada 8 aspek dalam digital mindset ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke dalam soal dan juga jawabannya. Soal nomor 1. Bagaimana cara kamu mengatasi konflik yang terjadi dalam tim? A. Mengabaikannya dan berharap konflik akan hilang sendiri. B. Mengajak semua anggota tim berdiskusi dan mencari solusi bersama. C. Menyalahkan salah satu anggota tim dan mengeluarkannya dari proyek. D. Mengkonfrontasi pihak yang terlibat dengan emosi tinggi. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Bagaimana cara kamu mengatasi konflik yang terjadi dalam tim? Yaitu mengajak semua anggota tim berdiskusi dan mencari solusi bersama. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang harus kamu lakukan ketika harus menyampaikan informasi kompleks kepada audiens yang kurang familiar dengan topik tersebut? A. Gunakan terminologi teknis tanpa penjelasan tambahan. B. Sederhanakan informasi dan gunakan analogi yang mudah dipahami. C. Hanya memberikan informasi secara tertulis dan menghindari diskusi. D. Asumsikan bahwa audiens akan mencari informasi tambahan sendiri. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Yang harus dilakukan ketika menyampaikan informasi kompleks kepada audiens yang kurang familiar dengan topik yaitu kita menyederhanakan informasi dan gunakan analogi yang mudah dipahami. Jadi membuat informasi itu tersampaikan kepada audiens. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika menerima ide yang berbeda dari biasanya di tempat kerja? A. Menolak ide tersebut karena tidak sesuai dengan cara kerja yang biasa. Ini kita blacklist. B. Mengkritik ide tersebut tanpa memberi kesempatan untuk dijelaskan. Ini kita blacklist, mengkritik ya. Yang C. Menerima dan mempertimbangkan ide tersebut serta mencoba melihat manfaatnya. Kita simpan dulu. Yang D. Menghindari mendiskusikan ide yang berbeda dengan tim. Menghindari, ini juga negatif. Jadi jawaban yang tepat yaitu C ya teman-teman. Yang sebaiknya kamu lakukan ketika menerima ide yang berbeda dari biasanya di tempat kerja, yaitu menerima dan mempertimbangkan ide tersebut serta mencoba melihat manfaatnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana cara kamu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan? A. Menolak penggunaan teknologi baru karena merasa tidak nyaman. Ini kita coret. B. Menggunakan teknologi digital hanya untuk keperluan pribadi. Ini juga kita coret. C. Mengabaikan perkembangan teknologi terbaru dan tetap pada metode manual. Mengabaikan, ini juga negatif ya. Yang D. Mempelajari dan menggunakan alat digital yang relevan untuk meningkatkan produktivitas. Jawabannya adalah yang D. Cara kamu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan adalah mempelajari dan menggunakan alat digital yang relevan untuk meningkatkan produktivitas. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan?
A. Mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan pendapat dan ide setiap anggota tim. Ini kita simpan dulu. Yang B. Membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan tim. Ini kita coret langsung. Yang C. Mengabaikan masukan dari anggota tim dan fokus pada opini pribadi. Mengabaikan. Ini negatif, kita coret. Yang D. Hanya mendengarkan anggota tim yang memiliki jabatan lebih tinggi. Hanya mendengarkan anggota tim yang memiliki jabatan lebih tinggi, kita hapus. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Yang harus dilakukan untuk memastikan setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan adalah mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan pendapat dan ide setiap anggota tim. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana cara kamu mengatasi situasi di mana komunikasi yang buruk menyebabkan masalah di tempat kerja? A. Mengabaikan masalah dan berharap akan membaik dengan sendirinya. Ini kita hapus. B. Menyalahkan anggota tim lain dan tidak mencari solusi. Ini kita blacklist, negatif ya. Yang C. Mengevaluasi komunikasi yang ada, mengidentifikasi kesalahan dan memperbaikinya. Ini kita simpan dulu. Yang D. Menghindari komunikasi lebih lanjut untuk mengurangi potensi masalah. Jawabannya udah jelas yang C ya teman-teman. Cara kamu mengatasi situasi di mana komunikasi yang buruk menyebabkan masalah di tempat kerja, yaitu mengevaluasi komunikasi yang ada, mengidentifikasi kesalahannya, dan juga memperbaikinya. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana kamu sebaiknya menyesuaikan diri dengan perubahan yang mendadak dalam rencana proyek? A. Mengevaluasi perubahan, mendiskusikan dengan tim, dan menyesuaikan rencana. B. Mengabaikan perubahan dan terus mengikuti rencana awal. Ini kita hapus. C. Menyusun ulang rencana secara terburu-buru tanpa konsultasi dengan tim. Ini kita coret. Yang D. Menunda proyek sampai perubahan tidak lagi relevan. Jawabannya adalah yang A teman-teman. Menyesuaikan diri dengan perubahan yang mendadak dalam rencana proyek. Bagaimana sikap kamu? Yaitu mengevaluasi perubahan, mendiskusikan dengan tim, dan juga menyesuaikan dengan rencana. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini soal nomor terakhir ya. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan menjadi prioritas utama? A. Menjaga jarak dengan pelanggan untuk menghindari keluhan. B. Meneliti dan memahami kebutuhan serta harapan pelanggan. Yang C. Mengutamakan kepentingan internal perusahaan di atas kebutuhan pelanggan. Ini udah salah. Yang D. Menghindari interaksi langsung dengan pelanggan. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan menjadi prioritas utama adalah meneliti dan juga memahami kebutuhan serta harapan pelanggan. Oke teman-teman, segitu aja untuk penjelasan dan juga soal pada digital mindset. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.